Bapa-Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Amin. Saudara kan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Satu hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap orang adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Amin. Apakah saudara percaya bahwa saudara sudah punya tempat dalam kerajaan sorga? Sudah? Apakah sudah percaya? Saudara, banyak orang mengatakan bahwa dia percaya Yesus menyediakan tempat baginya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kau akan menjadi penghuni tempat itu apa tidak? Itu pertanyaannya. Apakah kau menjadi penghuni tempat itu atau tidak? Ada tempat yang Tuhan siapkan, ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Cuma persoalannya adalah apakah kita akan masuk ke tempat itu apa tidak. Dan tidak bisa kita mengatakan berarti saya langsung bisa masuk. Tempat disiapkan, tetapi ketika setiap orang tidak mengambil bagian dari kebenaran firman, maka tempat itu akan kosong. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan seperti bangunan yang lagi kita siapkan untuk kerajaan sorga. Kalau kau tidak hidup dalam kebenaran, kalau kau hidupnya setengah-setengah, maka apa yang sudah disiapkan tidak akan berfungsi dengan baik. Hidupmu hari ini menentukan kau akan masuk ke tempat yang Tuhan siapkan apa tidak. Kalau kehidupanmu penuh dengan kecurangan, kalau kehidupanmu penuh dengan kebencian, kalau kehidupanmu penuh dengan kekhawatiran tiap saat, kau tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan itu. Kau tidak akan bisa masuk dalam rumah yang Tuhan siapkan. Ya. Makanya ini firman ini, ayat ini saudara-saudara, mungkin kita di sini ada usia 50 tahun mungkin. Ini berulang-ulang dilakukan. Berulang-ulang dikhotbahkan. Mungkin saudara ketika saudara punya saat teduh, mungkin saudara membaca ayat ini. Apakah saudara percaya terhadap ayat ini? Kalau kita mengatakan saya percaya terhadap ayat ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan untuk saudara dapat kerajaan sorga? Kalau kita katakan bahwa kita mau dapat kerajaan sorga dengan setengah-setengah, di awal dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Kalau kita mendapatkan, kita mau katakan saya mau dapat kerajaan sorga, tapi kehidupan kita gelisah. Kehidupan kita khawatir tiap hari. Kehidupan kita susah untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Kehidupan kita sukanya sensi. Kalau orang ngomong sedikit kita tersinggung. Maka artinya bahwa kita bukan menjadi orang yang percaya. Kalau kita tidak menjadi orang percaya, maka kita nggak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Kenal kita bilang bahwa kerajaan sorga itu tidak ada ratap dan tangis. Tidak mungkin orang kemudian yang gelisah hatinya, yang kemudian dongkol hatinya, yang suka marah hatinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Gak akan pernah bisa. Maka akan kebalik ayatnya kan. Ayatnya bilang dalam sorga itu tidak ada ratap dan tangis.
Kalau dia dalam kegelisahannya, kemarahannya, dendamnya, dia masuk dalam jalan sorga. Jalan sorga itu bisa ribut semuanya. Makanya Tuhan bilang, tidak ada ratap dan tangis. Berarti apa? Semua di dalam dunia ini harus diselesaikan untuk dalam kerjaan sorga. Kalau enggak bisa. Yang kedua, bicara fokus. Kalau kau tahu bahwa ayat ini, bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi fokusmu tiap hari? Kalau ada sebuah janji, harusnya logikanya begini. Begitu ada sebuah janji, maka setiap orang akan fokusnya ke janji itu. Oh iya, nanti 3 hari lagi atau 4 hari lagi aku akan diajak ke satu tempat. Atau mungkin kita bilang, saya mau diajak ke Brastagi, mungkin ada tempat yang sangat bagus yang orang belum pernah pergi ke sana. Maka apa? Maka seharusnya setiap orang yang tahu, yang diberikan janji itu, lalu apa dilakukan? Mempersiapkan diri. Dia akan mencari tahu tentang apa? Oh ya, tempat itu dingin apa tidak? Perlu mantel apa tidak? Ada air minumnya apa tidak? Tahu semuanya. Nanti seperti apa? Jalan ke sana seperti apa? Dicari tahu. Supaya apa? Supaya bisa mempersiapkan diri. Karena kalau kita mempersiapkan diri, maka yang terjadi bukan menikmati, tapi malah sakit. Fokus adalah hal yang penting. Waktu kita mengetahui ada janji yang diberikan oleh Tuhan, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat yang kusiapkan. Berarti harusnya setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah fokus terhadap janji Tuhan. Kalau fokus berarti yang lain akan tersingkirkan. Dunia akan tersingkirkan, keinginan yang lain tersingkirkan. Kenapa? Karena dia sibuk mempersiapkan diri, karena dia tahu bahwa dia akan dibawa satu tempat. Ya, kalau enggak bisa. Kebanyakan orang fokusnya lari kemana-mana. Dibilang hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam kejahatan. Dibilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, merenungkan hidup siang dan malam. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, ketakutan. Seolah-olah janji Tuhan itu palsu. Ya. Kenapa mungkin banyak orang, saya melihat kenapa banyak orang gak percaya. Karena sering di PHP ini ya kan. Tuhan cuma satu kalimatnya. Percayalah kepada Allah. Makanya saudara, rasa percaya ini sesuatu yang dalam. Saya tidak mungkin, saudara tidak akan mungkin pergi satu tempat saya bilang, kamu pergi ke daerah sana, ke Simpang Melati misalnya. Kalau saudara gak percaya sama saya, gila itu ngapain nyuruh-nyuruh saya ke Simpang Melati? Emang urusannya apa? Tapi kalau orang percaya, dia akan pergi. Karena dia tahu siapa yang menyuruhnya. Ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, modalnya cuma satu, percaya. Enggak akan yang lain. Makanya saudara, ketika kita percaya terhadap Allah, maka kita mendapatkan sesuatu yang menjadi bagian yang Tuhan janjikan. Kalau kita gak percaya, kita gak dapat bagian. Nanti kehidupan kita begini-gini aja. Satu pertanyaan, saudara lebih percaya kepada Tuhan atau kepada otakmu? Coba saudara jawab. Saudara lebih percaya Yesus atau pikiranmu? Ada percaya Yesus yakin?
Hah? Kalau kita percaya Yesus, kita total. Total, punya semangat, punya gairah. Tapi kalau kita percaya kepada pikiran kita, antar aja lah, malas. Masih enak tidur nih. Masih banyak kerjaan. Antarlah masih ini. Ya kan? Ada saudara masih datang. Nantilah, inilah, ini pikiran. Saya minggu yang lalu saya ketemu sama seorang teman saya kaya raya nih. Lalu jatuh miskin sampai ngutang sampai nggak jelas hidupnya. Saya bilang sama dia, kau nggak percaya Yesus? Ah enggak kok saya percaya. Buktinya saya tetap setia. Kau bilang kalau kau percaya Yesus kau total. Coba pernah nggak kau tawar menawar sama Tuhan waktu kau jaya? Dia mulai diam. Pernah gak kau tunda, besok entarlah gereja siang aja. Habis siang, gereja sore aja. Habis sore, besok aja minggu depan. Pernah gak itu? Berarti kau gak percaya Tuhan. Kalau kau menjadi orang yang fokus ke Tuhan, kau tidak akan tawar menawar waktu untuk Tuhan. Terus akhirnya dia cerita, dia bilang iya dulu itu begini dia cerita. Lalu dia bilang terakhir, lagi jalan aku itu katanya tabrakan aku sampai patah, sampai keluar uangku ratusan juta. Sampai hampir miliar katanya suami istri. Karena aku tawar menawar, aku waktu itu ya jalan-jalan aja, ya udah ntar sore, ntar ini, udah tabrakan. Sampai sekarang dia minta-minta. Susah hidupnya. Tiap kita ngobrol, tiap saya ngobrol sama dia langsung, saya bilang, kenapa bebannya berat sekali? Iya begini nih. Gak tahu lah ini gimana, tunggakan banyak segala macam. Saudara, ini yang jadi persoalan besar. Rasa percaya tidak ada lagi di dalam diri seseorang. Mungkin tadi itu cuma percaya kepada otaknya. Hati-hati saudara, kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Karena membuktikan dia Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan suruh di luar dari logika kita. Kalau Tuhan itu masuk akal, dia bukan Tuhan. Itu masih Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Dia gak masuk akal. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Berjalan, itu gak masuk akal. Dia membuat orang yang buta melihat, dia gak masuk akal. Gak masuk akal gimana prosesnya. Kenapa hal-hal itu terjadi dalam hidup ini? Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang gak masuk akal terjadi? Supaya kita tahu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Yaitu Tuhan. Makanya setiap orang harus kembali mengalami persekutuan dengan dia. Setiap orang harus datang beribadah dan memberikan waktu. Setiap orang harus fokus kepada Tuhan. Kalau kau tidak kehilangan janji Tuhan. Tapi kalau kita bilang gak apa-apalah. Kan banyak juga orang udah apatis kan. Sudah ilfil hatinya kan betul ya. Ada orang bilang ketika disuruh bertobat bilang gak apa-apa masuk neraka pun jadilah katanya. Ada dulu teman begitu, dibilang. Ketika saya ngomong tentang Yesus sama dia, lalu dia bilang, gak apa-apa masuk neraka pun jadilah. Saya ambil korek, saya bakar. Oh kok kayak gitu, kok kasar kali kau. Gue bilang sama dia, itu aja kau udah kepanasan, gue bilang. Gimana kalau api neraka, gue bilang gitu. Dia diam, itulah kalau pendeta susah kali ngomong sama pendeta katanya. Saya bilang bukan. Kita bicara hari yang ada kehidupan yang akan datang. Nah setiap orang harus mempersiapkan diri. Setiap orang harus fokus. Setiap orang harus tahu apa yang dilakukan. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ini yang menjadi bahaya. Satu yang saudara harus tahu, setiap jalan kebenaran yang saudara lakukan, di situ ada penyertaan dan berkat Tuhan. Makanya saya mau katakan terlalu bodoh ketika ada orang keluar dari kebenaran, tawar-menawar dengan pikiran, tawar-menawar dengan dunia, tawar-menawar dengan waktu.
Ibarat begini saudara, bagaimana saudara bisa diberkati kalau saudara jauh dari orang yang memberkatimu? Bagaimana saudara bisa diubah hidupnya kalau saudara jauh dari sumber kehidupan itu? Susah kan? Tidak ada mengatakan nasibku sudah seperti ini. Nasibmu kau yang mengubah sendiri. Cara pandangmu yang harus kau rubah. Tindakanmu yang harus kau rubah. Doamu yang harus kau rubah. Kalau takdir sudah keputusannya Tuhan. Ditakdirkan seperti ini, tadi kan seperti ini. Tapi kalau nasibmu kau yang menentukan. Kau mau jadi apa hari ini dengan cara berpikirmu. Kalau saya berpikir dengan saya menipu orang saya bisa kaya. Saya kan melakukan menipu orang. Karena itu pola pikir saya. Makanya saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita melihat bahwa hari ini perayaan kenaikan Yesus ke surga menyiapkan tempat bagi setiap kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kau mengambil bagian dari janji itu apa tidak? Apakah kau hanya membiarkan firman itu menjadi firman yang mati atau firman yang hidup? Kalau kau menjadikan firman itu hidup, maka kau akan melakukan segala sesuatu. Mempersiapkan dirimu dan fokus terhadap Tuhan. Tapi kalau kau membiarkan itu sebagai firman mati, kau akan mengabaikan, kau akan hidup dengan cara hidupmu terus. Kau akan mengikuti pola pikirmu, kau akan mengikuti keadaan-keadaan dunia ini. Kau akan mengabaikan semua janji Tuhan itu. Pilihan di tanganmu. Mau kau jadikan ayat ini menjadi firman yang hidup atau firman yang mati. Tapi Tuhan bilang, aku menyiapkan tempat bagimu. Percayakah kau? Tuhan menyiapkan tempat bagimu. Harusnya setiap orang ketika mendengarkan ini, otaknya langsung cing, oh iya Tuhan, berarti aku udah salah selama ini caranya. Aku harus berubah Tuhan. Aku gak boleh lagi menjadi orang yang suka bete. Aku gak bisa lagi orang yang suka marah. Aku gak boleh lagi menjadi orang yang suka tersinggung. Aku gak boleh lagi suka orang pembohong, pendusta. Aku gak boleh lagi menjadi orang yang cinta uang. Aku gak boleh lagi menjadi fokus dengan dunia ini. Tapi aku mulai berubah untuk mencintai Engkau. Untuk fokus kepadamu. Amin. Itu harus kita sadari. Kesadaran itu harus lahir dari hati kita. Perhatikan di ayat 6. Tayangkan, boleh Yul tolong bantu. Saudara baca bersama-sama ayat 6 aja. 1, 2, 3. Ada jalan yang Tuhan berikan, tidak ada satupun di kolong langit ini sampai kepada Bapa di sorga. Masuk dalam kerajaan sorga kalau tidak pakai nama Yesus. Di atas dikatakan aku menyiapkan tempat, di bawah dikatakan apa? Hanya dalam nama Yesus kau masuk dalam kerajaan sorga. Gak ada cara yang lain. Ya, gak ada cara yang lain. Jangan coba-coba keluar dari situ. Kalau dikatakan kau ke Brastagi hanya lewat Jamin Ginting, lalu kau mutar dari tempat yang lain, maka kau akan tersesat. Kau akan menghadapi banyak bahaya dalam hidupmu. Sekalipun orang bilang, oh jalan yang itu aman.
Tapi kalau sudah ditentukan hanya lewat jamin ginting kau sampai ke Brastagi, jangan macam-macam berpikir yang aneh-aneh. Inilah isi ayat itu begitu. Aku jalan keselamatan dan hidup, tidak seorang pun. Itu sudah harga mati. Begitu kau mencari jalan yang lain, begitu kau memakai metode dunia ini 1001 jalan ke Roma, tersesatlah kau. Karena gak ada jalan yang lain. Dan tidak ada jalan yang lain kecuali kau percaya dan melakukan firman. Tidak bisa kemudian kau tidak percaya Yesus lalu kau melakukan kebaikan. Kebaikanmu itu tidak ada apa-apanya. Seperti kain cemar di hadapan Tuhan. Makanya ketika kau melakukan segala sesuatu dari dirimu sendiri itu hanya kebaikan. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan dari roh kita dan apa yang Tuhan nyatakan supaya itu adalah satu kebenaran yang menyelamatkan kita. Itu kita harus paham. Kalau enggak nanti kita bingung. Ya. Kalau kita masih berpikir ada jalan yang lain. Kalau kita berpikir masih ada cara yang lain. Kita akan salah. Karena itu sama dengan misalnya begini. Saudara sudah tentukan kesepakatan di rumahmu. Kalau makan itu duduk tenang makan. Lalu ada orang yang datang. Dia datang lalu ngangkat kaki sambil makan supaya kayak di kede-kede itu kan. Kau akan usir dia keluar kau. Karena aturan kami adalah duduk sopan makan dengan tenang. Tuhan juga begitu. Jangan kita berpikir gini, ada satu yang kejahatan manusia gini loh. Ini kejahatan sangat jahat luar biasa. Banyak orang berlindung di balik kebaikan. Banyak orang berlindung di balik kasih Tuhan. Dia berlindung. Dia seolah-olah mengatakan bahwa oh nanti saya akan masih diampuni kok. Tunggu aja masih diampuni kok. Saudara harus tahu dengan benar, begitu kau diampuni sekali, ya Tuhan tidak mau lagi kau melakukan kesalahan yang sama. Orang yang berkali-kali melakukan kejahatan itu sama dengan orang yang lagi meremehkan Tuhan. Sama dengan orang yang lagi merendahkan Tuhan. Kita lihat diri kita deh, ya. Kita lihat diri kita. Ketika saudara pertama sekali mengampuni orang yang salah, pasti saudara mau dong. Kedua kali mau dong. Ketiga kali mungkin mau kan. Udah keempat kali apa saudara lakukan? Kau meremehkanku ya. Kau kira karena aku mengampunimu kemudian kau suka-sukamu. Gitu enggak? Itulah yang akan Tuhan lakukan buat kita. Kalau saudara harus tahu, Tuhan itu hanya memberikan kesempatan sekali saja. Karena harapannya adalah tidak boleh ada kematian kedua kali. Amin. Saudara tahu? Apakah kita harus berkali-kali, apakah Yesus mati 2 kali untuk semua kejahatan kita? Kita sudah ditebus. Kita sudah diampuni, kita sudah dilahirkan dari keluarga Kristen yang percaya Yesus, dididik, dikasih tahu tentang Tuhan, diajar tentang Tuhan. Lalu kemudian kita bolak-balik jatuh dalam dosa. Sama dengan kita lagi lancang di hadapan Tuhan. Makanya saudara berhati-hati. Setiap kita harus hidup dalam rasa percaya yang total. Total percaya. Kalau saudara percaya hanya lewat Yesus Kristus masuk dalam kerajaan sorga, peganglah itu seumur hidupmu.
dan jauhkanlah segala kejahatan dari dalam hatimu. Amin. Itu yang saudara harus camkan. Saudara harus camkan dengan benar, Tuhan Yesus hanya melalui engkau jalan keselamatan dan hidup. Aku tidak akan mau macam-macam lagi dengan yang lain. Aku tidak akan mau lagi hidup dalam kejahatan. Aku mau bertobat dari kemarahanku. Aku mau bertobat dari dendamku. Aku mau bertobat dari hidupku yang ngawur. Harus ada rasa itu. Supaya Roh Kudus masuk dan mengubah setiap kita. Pesan terakhir buat saudara, jangan tinggalkan rumah yang sudah Tuhan siapkan. Amin. Rindukanlah untuk kau masuk dalam kerajaan sorga. Untuk rumah yang sudah Tuhan siapkan, kau tempati dengan baik. Bagaimana caranya? Bangunlah penyembahanmu setiap hari. Bangunlah hubunganmu setiap hari dengan Tuhan. Yang ketiga, jauhkanlah banyak kejahatan dari dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu. Semakin hari kami semakin mengenal cinta-Mu Tuhan. Banyak janji yang Kau berikan dalam hidup kami. Banyak tempat yang Kau siapkan untuk kami masuk dalam kerajaan. Kami merindukan masuk dalam kerajaan sorga-Mu. Kami ingin melihat Tuhan apa yang sudah Kau buat bagi diri kami. Apa yang sudah Kau siapkan Bapa. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami mencintai-Mu seumur hidup kami. Biarlah hati-Mu Tuhan terpaut dengan hati kami. Ampuni kelancangan kami, dosa-dosa kami. Kami mau bertobat Tuhan. Dari cara hidup kami yang keliru. Kami mau bertobat dari hidup kami yang salah. Kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau jalan satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nama Yesus yang hidup. Nama Yesus yang hidup yang mengubah kami. Terima kasih Bapa. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jangan apakah ku balas segala kebaikan. Mari kita berdiri, kita katakan segenap
Terima kasih Bapa. Kami mau balas semua kebaikan-Mu dengan kesetiaan kami Tuhan. Dengan pertobatan kami Bapa. Biarlah Engkau ubah hati kami menjadi hati yang mencintai Engkau. Gantikan hati yang baru Tuhan. Hidupkan roh kami kembali. Pulihkan roh-Mu dalam diri kami Bapa. Dan ajar kami untuk setia kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Amin. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan karena Dia Allah kita yang besar. Amin. Kita mau nyanyikan Ku menang bersama Yesus Tuhan kita. Amin. Mari bersukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam tak ada kutuk. Tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak buat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari
tangan mari tutup ibadah kita ini. Tangan kami terangkat bagimu Tuhan, tanda penyerahan dan kemampuan kami. Biarlah tanganmu menyentuh tangan kami. Dan tanganmu Engkau letakkan atas kepala kami dan mengurapi dan memberkati kami. Biarlah Engkau memberikan berkat kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah berkat itu Tuhan membuat semua anak-anak di tempat ini melihat kemuliaan-Mu Bapa. Terimalah berkat Tuhan. Berkat embun pagi turun atas-Mu. Sukacita, kasih, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus, Roh Allah yang turun, yang menyaksihi, yang merawat engkau sampai Tuhan memanggil engkau. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti dewa kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti dewa kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita.